Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini di bulan Ramadan yang mulia ini, saya akan memaparkan kata demi kata, yaitu suatu cerita, suatu cerita dengan sajak yang kami atur sedemikian rupa, yang berjudul dengan Bestari Bersedih. Apa itu Bestari? Nah, Bestari itu adalah suatu kaum intelektual, kaum yang bijaksana, dan lalu kenapa bersedih, kan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan perasaan. Nah, jika kita bicara soal perasaan, ya, teringat kembali saat kita berjalan-jalan ke masa abad pencerahan Eropa. Di situ ada suatu tokoh yang bernama Leonardo da Vinci. Ya, dia itu berkata bahwa air mata itu keluarnya itu dari hati, bukan dari otak. Nah, seakan-akan pelukis Mona Lisa itu paham sekali ya tentang manusia, bahwa ya manusia itu bisa sedih, bisa bahagia, bisa senang, bisa marah, dan itu cerminan dari hati. Bicara soal perasaan, mari kita berjalan lagi ke suatu masa yang jauh lebih mundur lagi, di suatu masa di mana masa tersebut terdapat suatu momen, yaitu saat jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci meninggalkan nyawa beliau yang mulia. Seluruh kaum muslimin bersedih, seluruh kaum muslimin berduka. Ya, bahkan ada suatu momen saat sedih dicampur dengan marah, maka jadilah Umar bin Khattab. Siapa sangka beliau sempat membuat gaduh. Bayangkan, sekelas beliau menghunuskan pedang dan berkata, Muhammad akan kembali lagi, Muhammad akan hidup lagi, Muhammad itu tidak mati. Suatu ketika, jika kita bayangkan pada masa itu, ya, rasa duka itu bagaikan merah pekat bak darah. Akan tetapi, ada kaum bestari, ada sosok bestari yang pada saat itu yang mengingatkan dan berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu kekal. Merah perlahan memudar, Umar tersadar. Sejenak Umar bin Khattab melupakan. Apa yang terlupa? Yaitu qiyadah fikriyah, kepemimpinan berpikir kaum muslimin, karena hentakan hati yang begitu bergejolak, sehingga lupa bahwa dasar pepikir kita atau akal kita itulah yang menjadi pemikiran kita, kepemimpinan berpikir kaum muslimin. Dibanding Umar, siapa kita? Bukan siapa-siapa. Bahkan kita tidak pantas disandingkan dengan beliau. Tetapi apakah dengan melihat fakta umat Islam pada saat ini, wajar, sangat wajar jika kita marah dan jika kita bersedih? Sangat wajar. Akan tetapi tetap akal waras kita menjadikan asas berpikir dalam bertindak dan bersama-sama menyadarkan umat ke pemahaman yang tepat. Jika kita, saya dan Anda semua masih bebal, masih keras kepala bahwa pertama, berharap pada sosok tertentu, maka umat ini menang. Pertama. Yang kedua, berharap pada sistem demokrasi, maka umat ini menang. Dan yang ketiga, berharap akan gabungan keduanya, maka umat ini akan menang. Sayang sekali, kita kembali ke masa lalu, ya, di mana perasaan menjadi kepemimpinan kita, dan kita lupa bahwa kaum muslimin itu adalah khas dengan qiyadah fikriyahnya. Nah,
Nah, jika kita masih ingin menyadarkan umat, silahkan. Kita menggunakan qiyadah fikriyah kita sebagai pedoman untuk berpikir, yaitu sebagai dasarnya adalah hukum syara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.